Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Kita masuk pada cabang yang ke-48, As-saminu wal arba'una min syu'abil iman wa huwa babu fi qurabin wal amanah. Cabang ke-48 dari cabang-cabang keimanan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan amanah. Nah, yang dimaksud dengan al-qurabin atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita kenal dengan kurban. Kurban adalah segala bentuk penyembelihan hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban itu sebetulnya istilah yang lebih umum. Ya, walaupun ya di kita yang lebih populer kurban itu untuk yang penyembelihan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah, disebut dengan Idul Kurban, ya seperti itu. Tapi sebetulnya kurban itu memiliki makna yang lebih umum, ya, segala sesuatu yang itu penyembelihan hewan ternak, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau mengatakan an ma'naha wa 'irdiha wa jumlatihi al-hadyu wal udhiyah wal aqiqah. Berkaitan dengan maknanya, penjelasannya dan ya bentuk-bentuknya, itu ada hadyu, ya, hadyu, udhiyah dan aqiqah. Ya. Jadi di dalam syariat Islam bentuk penyembelihan itu pertama hadyu, ya, udhiyah. Nah, ini yang dikenal di kita namanya kurban atau dengan aqiqah. Fa ammal aqiqatu fa innaha tudhkaru fi babi huquqil aulad 'ala al-walidaini. Adapun akikah maka disebutkan, dijelaskan di dalam bab tentang hak-hak, ya, anak yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, akikah ini adalah kewajiban orang tua terhadap anak, begitu. Nah, wa ammal kalamu fil hadyi wal udhiyah fa huwa ma nadhkuruhu. Adapun pembicaraan tentang hadyu dan udhiyah, maka inilah yang akan kita jelaskan. Nah, jadi untuk akikah itu pada bab tentang hukukul aulad alal walidain. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk di dalam ayat dan juga penjelasan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam bukunya ini, perlu juga disampaikan tentang pengertian daripada hadyu, udhiyah dan juga akikah. Ya. Nah, yang pertama al-hadyu. Ya. Al-hadyu itu maknanya adalah kullu ma yuhda ilal haram min ni'amin aw ghariha. Segala sesuatu yang dipersembahkan, dihadiahkan kepada tanah haram berupa hewan ternak ataupun yang lainnya. Nah, jadi sesuatu yang memang itu dipersembahkan. Dihadiahkan. Haji itu hadiah. Hadiah untuk tanah haram, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah al-udhiyah. Ya. Ma yadhbahu fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jalla. Jadi yang disebut dengan udhiyah adalah, ya,
hewan ternak yang disembelih pada hari-hari penyembelihan. Hari-hari penyembelihan mulai 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa disebut dengan al-udhiyah? Karena hewan itu disembelih pada waktu duha, ya, maka disebut dengan udhiyah. Disebut dengan hadiyu karena dia hadiah untuk tanah haram. Disebut dengan al-udhiyah karena itu disembelih pada waktu duha, sehingga disebut dengan Idul Adha. Maknanya adalah penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha, ya. Nah, sedangkan al-aqiqah, ya, al-aqiqah secara bahasa itu dari kata aqqa yu'iqqu, uquqan, yang berarti memotong. Yang dimaksud adalah apa? Memotong al-uruq, yaitu apa? Ya, urat nadi, ya, atau pembuluh darah yang ada di leher daripada apa? Hewan tersebut. Nah, tetapi ini menjadi khusus karena penyembelihan itu, ya, dilakukan berkaitan dengan kelahiran seorang bayi, baik laki-laki ataupun wanita. Setiap penyembelihan pasti memotong, ya, pembuluh darahnya. Setiap penyembelihan begitu. Tetapi kenapa kok disebutkan dengan akikah untuk kelahiran, ya, seorang bayi? Karena memang momentumnya adalah berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap gulam, anak itu terlahir, atau anak itu tergadaikan dengan apa? Dengan akikah. Ya. Nah, makna murtahinun, ya, murtahinun tergadaikan, artinya apa? Dia tertahan, ya, tertahan. Seakan-akan dia apa? Menjadi, ya, tawanan daripada syaitan. Karena gangguan syaitan itu pada seorang anak sudah dimulai sejak anak itu berada di dalam janin, ya, gangguannya, ya, sudah ada seperti itu. Sehingga nanti dalam bukunya At-Tuhfatul, ya, Maudud fi Ahkamil Maulud, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala menyebutkan tentang makna murtahinun, tergadaikan, itu artinya apa? Dia tertahan, tertawan, ya, seperti itu. Sehingga dia harus dilepaskan dengan menggunakan apa? Akikah. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan makna al-hadyu, dengan makna al-udhiyah, dengan makna akikah. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan, ya, ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Yang pertama adalah dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fassalli li rabbika wanhar. Ya. Ini berkaitan dengan, ya, kenikmatan atau kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar bisa bermakna kebaikan yang sangat banyak, atau yang kedua Al-Kautsar bisa bermakna apa? Telaga yang ada pada, ya, surga. Nah, tetapi kedua hal itu bisa digabungkan. Artinya apa? Penafsiran yang lebih umum itu digunakan daripada penafsiran yang lebih khusus. Maka Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi SAW baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satunya adalah Al-Kautsar, yaitu telaga yang dimiliki oleh Nabi di surga, ya. Nah, sehingga disinilah sebetulnya, ya, selain kita ini, ya, dianjurkan untuk menuntut ilmu, tetapi juga kita menuntut ilmu dengan manhaj
yang benar, dengan metodologi yang benar. Karena membangun ilmu itu sama dengan membangun sebuah bangunan. Ya. Jadi ilmu itu harus ditata. Sebagaimana juga apa? Namanya orang buat bangunan juga perlu ditata. Ya. Misalkan apa? Kalau kita mau membuat sebuah bangunan, yang harus dilakukan adalah membuat fondasi. Ya. Baru setelah itu tiang dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan ilmu. Ya, itu harus ditata sehingga dia punya taksil, punya fondasi yang kuat. Jadi kita tidak ingin ya seseorang itu seperti toko kelontongan. Ya. Kalau toko kelontongan itu semuanya ada, tapi tidak tertata. Ya. Nah, maka kita ingin bahwasanya ilmu kita ini tertata dengan baik sehingga memiliki fondasi yang kuat. Ya, fondasi yang kuat. Seperti itu. Ya. Nah, maka salah satu bentuk manhajnya adalah ya kita langsung belajar melalui sumber, yaitu apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, maka Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam bukunya Syu'abul Iman hanya menjelaskan apa? Hanya menyebutkan hadis dan ayat, selesai. Ya, penjelasannya nggak ada. Ya, yang bingung kan yang baca ini jelasin gimana, cuma ayat, hadis. Nah, tapi itu sebetulnya apa? Fondasi. Ya, itu fondasinya seperti itu. Di dalam apa? Ilmu syar'i. Ya. Nah, jadi apa? Ayat ini adalah khitabnya kepada Nabi SAW. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sehingga perintah salat dan perintah menyembelih pun ini ya ditujukan kepada Nabi. Setiap perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi, maka itu berlaku untuk sahabatnya dan berlaku juga untuk umatnya, kecuali di situ ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya itu adalah apa? Khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ada kekhususan yang ini berlaku hanya bagi Nabi SAW, tetapi tidak berlaku bagi umatnya. Misalkan apa? Ya, sholat malam itu wajib bagi Nabi. Ya, sedangkan bagi umatnya tidak wajib. Kemudian apa? Ya, Nabi boleh menikah tanpa memberikan mahar. Ya, sedangkan umatnya mahar menjadi rukun di dalam pernikahan. Ya, Nabi boleh menikahi wanita lebih dari 4, sedangkan umatnya cukup 4 saja. Ya, itu batasan maksimal. Ya. Kemudian apa? Ya, Nabi SAW diharamkan untuk memakan harta zakat. Ya. Sedangkan umatnya boleh menerima zakat kalau dia apa? Merupakan mustahik zakat. Ya. Nah, jadi itu beberapa kekhususan yang itu berlaku bagi Nabi tetapi tidak berlaku bagi umat. Tetapi kaidahnya secara umum perintah kepada Nabi, perintah yang berlaku kepada sahabat dan juga berlaku kepada umatnya. Nah, maka fasalli rabbika wanhar ini khitab ayat ini kepada Nabi. Maka salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah salatnya ini maksud salat apa? Ya. Nah, maka para ulama tafsir mereka ya berbeda pendapat. Yang pertama, makna salat di sini atau perintah salat di sini adalah perintah salat yang bersifat umum. Ya, salat saja apa saja.
Sedangkan sebagian ulama menyebutkan perintah sholat di sini adalah dikaitkan dengan perintah untuk menyembelih. Maka yang maksud dengan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Karena setelah itu ada perintah untuk menyembelih. Ya, jadi secara khusus seperti itu. Nah, penafsiran yang digunakan yang mana? Yang lebih umum. Ya, karena yang lebih umum masuk juga yang masuk dalamnya yang khusus. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perintah untuk menyembelih. Nah, dalam ayat disebutkan dengan wanhar. An-nahru. An-nahru itu maknanya adalah pangkal leher. Ya. Dan ini berkaitan dengan apa? Penyembelihan secara khusus unta. Di mana unta itu cara penyembelihannya dalam posisi berdiri dengan diikat pada 3 kakinya, kemudian ditusuk pada pangkal lehernya. Nah, setelah ditusuk, ya, setelah ditusuk kan ada inharud dam. Jadi darahnya itu apa? Muncrat seperti itu. Setelah itu nanti ditarik satu kakinya, ya, kemudian dia apa? Jatuh. Nanti kita jelaskan dalam surat Al-Hajj berkaitan dengan prosesi bagaimana apa? Penyembelihan unta. Itu namanya an-nahru, ya. Penyembelihan sapi ataupun domba atau kambing disebut dengan az-zabhu. Ya, az-zabhu namanya. Az-zabhu itu dengan memotong 3 saluran. Saluran makanan, saluran pernapasan, dan saluran darah. Ya, itu harus terpotong. Ya. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan fasalli li rabbika wanhar. Nah, kemudian yang kedua di dalam surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Ya. Berkaitan dengan ayat ini dan seterusnya nanti dalam surah Al-Hajj kita merujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha as-sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Wal budna disebutkan dalam terjemahan wal budna itu maknanya apa? Onta. Ya. Tetapi kata al budna itu, ya, maknanya adalah apa? As-sinnu. Hewan ternak yang gemuk. Nah, hewan ternak yang gemuk itu bisa sapi, bisa juga apa? Onta. Ya, jadi al-badanah maknanya as-sinnu, yaitu apa? Sesuatu yang gemuk. Ya. Tetapi juga ada yang mengatakan, ya, al-budnu itu maknanya inna hadzal isma khasun bil ibil. Ya, jadi penamaan ini adalah khusus untuk unta. Nah, sehingga dalam terjemahnya disebutkan unta. Jadi wal budna, ya, atau wal budna. Jadi unta-unta itu ja'alnaha, kami jadikan, ya, lakum, bagi kalian, min sya'airillah, ya, di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum fiha khairun, maka di dalamnya apa? Banyak kebaikan. Antum perhatikan dalam kalimat khairun dalam bentuk namanya isim nakirah. Ya, ketika satu kata disebut dalam isim nakirah berarti itu menunjukkan makna yang banyak. Misalkan dalam kalimat jazakumullah khairan, ya, semoga Allah memberikan balasan yang banyak. Jadi nggak perlu dipakai apa? Jazakumullah khairan katsiran. Itu salah. Ya, cukup dengan jazakumullah khairan.
Karena khairan itu dalam bentuk nakirah itu sudah menunjukkan makna banyak. Nggak usah pakai kasiran. Ya, salah jadinya begitu. Jadi sama dalam bahasa kita. Ya. Misalkan kita mengatakan para ibu-ibu dan para bapak-bapak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sudah cukup. Bapak-bapak. Ya, sudah banyak tambah banyak lagi. Ya, jadi itu namanya apa? Ya, satu kesalahan di dalam apa? Bahasa. Ya. Jadi disebut dengan lakum fiha khairun, ya, maka apa? Bagi kalian di dalam unta itu ada apa? Kebaikan-kebaikan. Ya. Dan kebaikan-kebaikan ini kebaikan yang bersifat umum, kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Nah, jadi namanya haji dan umrah itu ada kebaikan dunia dan ada kebaikan akhirat. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri ataupun berkaitan dengan apa? Ya, seseorang bisa ya melakukan perdagangan, ya, mencari nafkah dan seterusnya di sela-sela pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada perintah fadhkurusmallahi 'alaiha shawafa. Ya. Maka ya sebutlah oleh kalian nama Allah, ya, shawafa, ya, dalam posisi unta itu apa? Berdiri. Jadi shawafa matanya apa? Qad saffat qawami'uha. Jadi sudah ditata si kakinya itu, ya. Jadi nanti, ya, bagaimana caranya? Dua kaki belakangnya itu diikat dan satu kaki depan sebelah kanan diikat. Sedangkan satu kaki sebelah kiri itu ada talinya yang nanti untuk ditarik. Sehingga nanti ketika dia sudah ditusuk di pangkal lehernya, kemudian langsung ditarik. Nah, maka nanti setelah ayat berikutnya apa? Fa'idha wajabat junubuha. Maka ketika junub, artinya bagian sampingnya itu sudah jatuh ke tanah, ya, berarti itu menunjukkan apa? Pada saat itu dia sudah mati. Ya. Karena kan kalau unta susah mau dibaringkan. Ya, jadi posisinya berdiri memang. Setelah berdiri nanti ditarik, setelah itu apa? Jatuh. Ya. Nah, kenapa kok bisa jatuh seperti itu? Karena yang namanya unta itu posisi yang lebih berat adalah di atas. Ya, kalau ditarik sedikit saja akan goyang kemudian jatuh. Nah, barulah setelah itu ketika sudah bisa dipastikan mati, maka apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakulu minha wa at'imul qani'al mu'ta. Maka apa? Makanlah sebagian daripada, ya, sembelihan tersebut dan berilah makan kepada orang fakir dan miskin. Ya. Nah, jadi apa? Ini berkaitan dengan, ya, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, di mana orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ya, melakukan penyembelihan, tetapi darah dari penyembelihan itu mereka lumurkan ke Baitullah ataupun ke Ka'bah. Jadi namanya prosesi penyembelihan atau, ya, syariat sembelihan itu sudah ada, baik itu di dalam agama Nabi Ibrahim ataupun juga agama-agama yang lain. Bahkan orang-orang syirik, orang-orang musyrik pun mereka melakukan proses penyembelihan seperti itu. Jadi itu sesuatu yang memang sudah ada, ya, sudah ada. Dalam hampir semua tradisi prosesi penyembelihan itu ada sebagai bentuk apa? Mendekatkan diri kepada yang disembahnya. Ya, di kita kan juga ada, ya. Di kita biasanya apa? Namanya sedekah bumi, sedekah apa? Laut, gitu ya. Sedekah bumi itu maksudnya apa? Motong kerbau, kemudian nanti kepala kerbaunya dimasukkan ke kawah Gunung Merapi. Ya, dengan tujuan, ya, penunggu Gunung Merapi tidak marah, sehingga tadi gunungnya tidak meletus. Nah, maka nanti yang lainnya dibagi-bagikan sebagai sedekah.
Kemudian kalau sedekah laut juga kan begitu, ya, kepalanya dilarung di laut. Kenapa? Untuk penunggu laut kidul, laut selatan. Maka ada ratunya, ya, ratu, bukan raja ya. Kenapa? Kenapa bukan raja? Perempuan. Ya, kalau itunya Pak. Kenapa bukan raja? Ya, karena rajanya yang di keraton. Ya, ratunya yang di sana seperti itu. Ya, sehingga saya lupa pada acara surau atau apa, biasanya naik ke sana itu. Ke sana itu dia tidak bersama istrinya, karena diyakini yang bersama istrinya adalah apa? Nah, seperti itu. Ya, itu apa namanya, sudah berbalut mitos, ya, berbalut mitos, ya, seperti itu. Ada apa enggak ya? Tidak ada. Tidak ada namanya apa, Nyi Roro Kidul, itu hanya penampakan saja. Kemudian itu menjadi sebuah keyakinan dan menjadi apa, mitos, ya, sampai sekarang. Ya. Nah, jadi ini kemudian setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami tundukkan, ya, unta-unta itu bagi kalian agar kalian apa? Bersyukur. Ya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ya. Jadi apa? Ya. Daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang tadi disebutkan sebagaimana penuturan Ibnu Abbas, kana ahlul jahiliyah yudarrijuna al-baita bidima'il butni. Ya, jadi ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu apa? Dia melumuri, ya, Ka'bah itu dengan apa? Darah unta yang mereka sembelih. Fa arada al-muslimuna ay yaf'al dzalika. Kemudian apa? Kaum muslimin ketika itu hendak melakukan seperti itu, fanazalatil ayah, maka turunlah ayat ini. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai daging dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu menegaskan, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi, ya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan, ya, batasannya prosesi ibadah penyembelihan itu, ya, adalah, ya, proses penyembelihan. Jadi kurban, hadyu, akikah itu ibadahnya pada proses apa? Penyembelihan. Walaupun nanti, ya, untuk mendapatkan hewan kurban, hewan hadyu ataupun akikah itu membutuhkan apa? Uang. Maka para ulama menyebutkan kurban atau udhiyah itu adalah ibadah badaniyah sekaligus ibadah maliyah. Ibadah harta dan ibadah badan. Ya. Nah, maka ketika satu ibadah itu bercampur keduanya, maka di situ dibolehkan adanya perwakilan. Artinya apa? Boleh diwakili dalam proses ibadah badaniyahnya dengan penyembelihannya. Tetapi, ya, uang yang dimilikinya tidak boleh diwakil. Ya, uangnya uang sendiri, tetapi pada proses penyembelihannya dilakukan oleh orang lain, tetapi dia dianjurkan untuk apa? Melihatnya. Nah, sehingga nanti dalam konteks seperti fikih kurban, boleh ketika misalkan kurbannya dikirim di tempat lain atau dia membeli hewan kurban di tempat lain, hanya mengirim uangnya saja. Sedangkan proses penyembelihannya dilakukan orang lain, kemudian dia tidak melihat proses penyembelihannya, maka tetap sah sebagai apa? Sebagai ibadah kurban. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu ibadah yang bergabung antaranya maliyah dengan apa? Ibadah badaniyah. Ya, sehingga nanti di sini boleh adanya apa? Ya, diwakilkan. Adanya naib pengganti. Ya, seperti itu. Sebagaimana juga yang namanya haji.
Haji juga boleh namanya apa? Ada badal, ya, badal haji atau badal umrah dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Hajj, ya, masih surat Al-Hajj ayat yang ke 28. Ya, surat Al-Hajj ayat yang ke 28. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Perintah untuk haji pada ayat sebelumnya. Ya. Adzin bil haji ya'tuka rijalan wa rukbana liyashhadu. Ya, jadi perintahkanlah orang-orang untuk berhaji untuk mendatangimu dengan berjalan ataupun berkendaraan agar mereka menyaksikan, ya, manafi'a lahum, ya, yaitu apa? Agar mereka hadir di dalam pelaksanaan manasik itu sendiri. Ya. Artinya manasik itu sesuatu yang bermanfaat seperti Arafah ataupun lain sebagainya, dan juga, ya, agar mereka mendapatkan manfaat-manfaat lain baik berkaitan dengan dunia ataupun juga berkaitan dengan akhirat. Jadi boleh namanya apa? Ishtiraku finniyah dalam ibadah haji. Ya, jadi nanti kalau bisa lihat ada namanya ishtiraku finniyah dalam ibadah, ya, di mana satu niat, ya, apa namanya? Ya, satu niat yang digabungkan, ya, untuk beberapa ibadah. Ya, namanya ishtiraku finniyah. Ya, misalkan apa? Salat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat rawatib. Ya, itu digabungkan bisa. Ya, satu perbuatan ibadah tapi niatnya lebih daripada satu. Ya, demikian pula dengan puasa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, ya, agar mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, waktu-waktu yang sudah diketahui. Nah, sehingga nanti para ulama menyebutkan tentang waktu penyembelihan pada hari penyembelihan itu dengan beberapa pendapat. Ya. Misalkan Imam Malik rahimahullah mengatakan ba'da salatil imam wa dzabhihi. Ya. Jadi penyembelihan itu dilakukan setelah, ya, imam itu salat dan imam itu menyembelih. Barulah yang lain nanti apa? Boleh menyembelih. Ya, seperti itu. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan dukhulu waqtis salah wa miqdaru ma tawaqqa'a fihi khutbatain. Ya. Jadi penyembelihannya itu dibolehkan setelah masuk waktu salat dan, ya, sekedar, ya, apa namanya, jeda yang ada di antara dua khutbah. Maka sholat id itu sebetulnya khutbahnya dua. Ya, kita biasanya apa? Satu. Ya, jadi khutbah id itu dua kali sebagaimana khutbah Jumat, dan inilah pendapat yang wajib. Ya. Nah, jadi itu beberapa pendapat berkaitan dengan kapan, ya, penyembelihan itu dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada ayat wa at'imul ba'isal faqir. Maka berilah fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagiannya, kemudian berilah makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya. Nah, maka di dalam
pembahasan ini ya tidak ada batasan berkaitan dengan berapa dia harus makan, berapa dia harus memberikan makan kepada fakir dan miskin. Ya. Nah, di sini tidak ada batasan secara syar'i. Adapun yang ada itu sebetulnya adalah ya pemahaman dari adab. Maka disebutkan ya fakulu minha, ya, makanlah sebagiannya, wa at'imul, kemudian berilah makan ya al-ba'isal fakir, kepada fakir dan miskin. Nah, kalau merujuk kepada ayat ini, pembagiannya itu adalah setengah untuk dimakan, setengah untuk dibagikan atau diberikan. Ya. Tetapi kalau merujuk pada hadis Nabi SAW disebutkan sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Dalam hadis yang lain sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk disimpan. Ya. Nah, jadi sebetulnya tidak ada ya batasan yang baku berkaitan dengan pembatasan atau bagian berapa yang harus dia makan dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kita masuk dalam fikihnya, boleh saja makanan itu sembelihannya itu dimakan semua. Ya, tetapi dia harus mengeluarkan dalam bentuk daging yang lain yang itu untuk disedekahkan. Ya. Nah, jadi intinya tidak ada batasan secara khusus berkaitan dengan berapa yang dimakan, berapa yang disedekahkan, atau berapa yang dihadiahkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, kita berpindah pada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Nah, syiar-syiar Allah ini pertama adalah syiar-syiar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Atau yang kedua adalah syiar Allah yang dimaksud adalah larangan-larangan ataupun perintah-perintah yang berkaitan dengan bulan-bulan haram. Ya. Artinya di dalam bulan-bulan haram, ya, termasuk dalamnya adalah bulan Zulhijjah, maka di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, sebagaimana ya seseorang ketika melakukan ibadah haji ketika berpakaian ihram. Ya. Jadi ada namanya tanah haram, ada namanya ya pakaian ihram, ya. Ada namanya bulan haram. Kalau tanah haram berkaitan dengan tempat. Jadi ada tempat yang tidak boleh, di situ seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan secara khusus nanti ada larangan-larangan berkaitan dengan tanah haram, tidak boleh untuk mencabut ya pepohonan, memotong pepohonan yang tumbuh di sana, berburu hewan yang tinggal di sana, ya. Ataupun mengambil barang temuan yang ada di sana. Misalkan ada uang jatuh di sana, tidak boleh diambil sebagai barang temuan atau seperti luka. Ya. Nah, itu berkaitan dengan tempat. Nah, yang kedua berkaitan dengan waktu, disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian setelah itu bulan Rajab. Ya, itu namanya 4 bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, jadi 4 bulan. Ya. Nah, nanti pakaian ihram di situ adalah ya, ketika seorang melakukan haji dan umrah kemudian dia memakai pakaian ihram, maka di situ ada larangan-larangan secara khusus. Itu berkaitan dengan dengan kondisi keadaan ketika dia sudah memakai pakaian ihram.
tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya, ya, tidak boleh berbuat rafas dan seterusnya, sampai nanti dia melakukan tahallul. Nah, tahallul itu sebenarnya maknanya apa? Sebagai bentuk sesuatu yang diharamkan ketika memakai pakaian ihram, setelah itu dihalalkan. Maka setelah itu melepas pakaian ihram, kemudian sesuatu yang tidak boleh pada saat itu menjadi boleh, seperti itu. Allah Ta'ala menyebutkan fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk daripada ketakwaan yang ada di dalam qalbu, di dalam hati, ya. Jadi hati itu adalah organ yang bernama jantung. Maka jantung itu punya lapisan-lapisan, ya. Maka ada namanya hati nurani. Apa hati nurani? Ada yang disebut dengan sanubari, gitu kan? Ada sanubari, hati nurani. Itu kata-kata yang mungkin sering kita dengar, tapi apa ya maknanya? Ya, nurani, sanubari. Ya, sebenarnya apa? Lapisan-lapisan di dalam jantung, di dalam kolbu. Yang itu bersifat abstrak. Ya. Maka qalbu itulah tempatnya iman, tempatnya takwa. Sebagaimana Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini letaknya di dalam qalbu. Ya. Nah, maka berkaitan dengan keajaiban hati dan bagaimana hubungan hati dengan seluruh anggota badan, maka itu sesuatu yang sangat menarik. Nanti lihat dalam penelitian Dr. Abdul Kahim, ya, Abdul Daim Kahil, berkaitan dengan keajaiban hati dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dan ternyata hati, ya, ketika digantikan dengan hati yang lain, itu punya perubahan secara fungsional. Hati orang beriman ditukar dengan hati orang kafir, itu punya perubahan secara fungsional. Ya, maka Dr. Abdul Daim Kahil menyebutkan dalam penelitian seperti itu. Ya, dan ini pun nanti berkaitan dengan masalah jiwa. Kita sering mendengar jiwa, mendengar akal, mendengar hati. Tapi gimana nih hubungannya antara jiwa, akal, hati? Ya, cara kerjanya bagaimana, dan itulah sebetulnya yang perlu untuk dikaji, didalami. Sehingga bagaimana kita bisa mengetahui cara kerja setan untuk menguasai jiwa, kalbu, dan akal. Ya. Yang pertama kali dikuasai apa? Kalbunya. Kalau kalbunya sudah terkuasai, jiwanya terkuasai, akalnya pun juga sudah terkuasai. Ya. Nah, jadi itu dapat dengan taqwal qulub. Nah, kemudian yang berikutnya dalam surat Al-Hajj ayat 34. Ya, surat Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu as-sunnah. Bagi setiap umat kami jadikan mansakan, syariat penyembelihan, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah kami rizkikan berupa hewan ternak. Nah, maka nanti ketika menyembelih itu menjadi syaratnya adalah menyebutkan nama Allah. Ya, menyebutkan nama Allah menjadi syarat. Kemudian dibarengi dengan litukabbirullaha ala ma hadakum, dengan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, maka inilah sebetulnya yang menjadi menjadi kefakihan sahabat Abdullah ibn Umar, ya, dengan menggabungkan menyebutkan nama Allah dan Allahu Akbar ketika dia menyembelih. Padahal syaratnya itu kan cuma menyebut nama Allah. Maka digabungkan nanti di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua nanti, berkaitan dengan litukabbirullaha ala ma hadakum.
Ya, jadi penggabungan antara menyebut nama Allah dengan apa? Dengan perintah untuk bertakbir. Sehingga dalam menyembelih menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat yang kedua, la tahillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hajj wala al-qala'id wala aminal baitil haram. Ya. Tidak dihalalkan bagi kalian syiar-syiar Allah dan juga syiar bulan-bulan haram. Demikian pula dengan haji, dengan qala'id, ya, dan orang-orang yang bersengaja untuk menuju Baitul Haram. Ya, artinya di sini disebutkan tentang apa? Muharramat. Ya, muharramat itu maknanya apa? Sesuatu yang diagungkan. Ya, yang itu masuk dalam syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi tadi berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan apa? Perbuatan. Ketika melakukan ibadah haji dan umrah, kemudian ketika dia berpakaian apa? Ihram. Maka disebutkan ini apa? La tahillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qala'id wala aminal baitil haram. Ya. Nah, jadi itu tiga-tiga itu masuk. Pertama apa? Manasik haji yang disebut dengan Masy'aril Haram. Kemudian yang kedua disebut dengan waktu, yaitu Syahrul Haram. Yang ketiga adalah berkaitan dengan perbuatan Aminal Baitul Haram, orang yang bersengaja untuk pergi ke Baitul Haram. Jadi tidak halal bagi mereka untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan pada kondisi-kondisi, pada tempat waktu-waktu tersebut. Ya. Maka yang disebut dengan haram di sini maknanya adalah sesuatu yang suci atau sesuatu yang agung. Nah, yang terakhir adalah dalam surat Al-Maidah ayat 97, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nasi wasy-syahrul haram wal hajj wal qala'id. Hampir sama. Dan kami jadikan atau Allah jadikan Ka'bah adalah Baitul Haram sebagai qiyaman lin-nas. Ya, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Demikian pula dengan Syahrul Haram, demikian dengan hadyu, demikian dengan qala'id. Qala'id artinya apa? Binatang yang sudah dikalungkan dengan sebuah kalung sebagai pertanda bahwasannya binatang itu khusus untuk dihadiahkan, dipersembahkan kepada tanah haram. Ya. Nah, jadi disinilah sebetulnya kita perlu memahami bagaimana syariat itu datang, bukan untuk menghapuskan tradisi yang sudah ada secara keseluruhan. Ya, nah, ini yang perlu dipahami. Ya, supaya nanti kita bisa mengadopsi, mengakomodir apa yang sudah menjadi kebiasaan selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, inilah yang keliru ketika misalkan sebagian orang-orang memahami namanya khilafah itu akan menggeser sistem secara keseluruhan kemudian diganti. Padahal sebetulnya tidak. Ya. Jadi ada hal-hal yang itu bisa diakomodir, ada hal-hal yang itu bisa diganti, tetapi ada hal-hal yang itu bisa dimasukkan di dalam syariat. Ya. Nah, sehingga kita tidak mau mengganti sistem secara keseluruhan. Seperti itu. Misalkan, ketika syariat itu datang, maka tradisi jahiliyah sudah ada. Ya, sudah ada. Ini berkaitan dengan tarikh tasyri' nanti berkaitan dengan sejarah pensyariatan. Jadi ketika sebelum syariat Islam itu datang, maka tradisi itu sudah ada. Nah, tradisi ini ada yang memang dihapus. Seperti riba. Ya, namanya riba betul-betul dihapus. Kenapa? Karena mereka menganggap riba itu sama dengan jual. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menegaskan begitu. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti ini hapus total. Ya. Tetapi nanti yang kedua, ada yang itu sifatnya diakomodir menjadi sebuah syariat.
Maka ada istilah namanya apa? Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi ketetapan hukum. Ya. Misalkan dalam apa? Di sana sudah ada tradisi bagaimana mereka itu menghormati tamu. Tetapi menghormati tamu ini dianggap sebagai sebuah tradisi saja. Bahkan mereka memuliakan orang-orang yang datang untuk melakukan ibadah haji ketika itu. Maka mereka membuat makanan, membuat minuman, ya seperti itu. Maka ada namanya berhala, namanya apa? Latta. Ya, latta itu menurut sebagian ulama berasal dari kata apa? Latta yaluttus sawiq. Orang yang mengadon, ya, tepung untuk dibuat apa? Roti. Di mana roti itu untuk diberikan kepada orang yang datang untuk melakukan ibadah haji. Seperti itu. Sehingga mereka dikenal dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Kenapa? Mereka menghormati tamu, walaupun nanti di akhirnya dijadikan apa? Berhala. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Islam itu datang untuk menegaskan bahwasannya menghormati tamu, memuliakan tamu bukan sekedar tradisi. Bahkan Islam menghubungkan menghormati tamu, memuliakan tamu itu dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, begitu. Termasuk di dalamnya apa? Ya, berkaitan dengan, ya, misalkan apa? Ya, kebiasaan-kebiasaan untuk saling tolong menolong. Mereka itu saling tolong menolong. Cuman mereka tolong menolong dalam kebaikan, bahkan juga dalam kejelekan. Menolong orang yang dizolimi sekaligus menolong orang yang menzolimi, kan begitu? Menolong orang yang zolimi karena tadi kasihan, menolong orang yang menzolimi karena apa? Fanatisme, kesukuan. Maka itu yang menjadi latar belakang hadis apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu baik ketika itu apa? Dia menzalimi atau ketika apa? Dia dizalimi. Maka para sahabat itu heran, bagaimana cara menolong orang yang menzalimi? Dengan cara apa? Cegah. Nah, kenapa? Karena pada saat itu tradisi orang-orang Arab Jahiliyah ketika itu mereka tolong menolong di dalam kebaikan atau kebaikan. Yang dizalimi ditolong, yang menzalimi juga apa? Karena fanatisme kesukuan. Nah, maka ini diarahkan. Ya, sama dengan penyembelihan. Ini pun juga apa? Sudah menjadi tradisi, tapi diarahkan. Ya, diarahkan bukan untuk misalkan melumuri darah, ya, melumuri Ka'bah dengan darah unta dan seterusnya. Tetapi itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi sebutkan sangat tegas, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Ya. Nah, ini yang perlu dimahami dengan tarikh tafsir. Ya. Sehingga banyak kemarin orang yang agak bingung begitu. Ini gimana nih puasanya ini? Kan kita beda nih dengan Arab nih. Ini wukufnya gitu kan. Ini puasanya puasa Arab dan seterusnya. Ini sangat mudah sebetulnya. Lihat saja dari sejarahnya. Sejarah, ya, tarikh atau tasyri' pensyariatan. Haji itu dilakukan atau disyariatkan pada tahun berapa? Haji tahun ke-10 Hijriah. Kan itu setelah peristiwa namanya apa? Ya, penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Kan begitu ya? Kan setelah ada namanya penaklukan kota Makkah, kemudian ada namanya kejadian peristiwa Amul Wufud, ya, di mana orang-orang itu masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Setelah itu Nabi melakukan ibadah haji yang disebut ibadah haji wada. Kan begitu. Sedangkan puasa, ya, baik puasa wajib, puasa sunnah itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, kedua Hijriah. Ya. Nah, berarti apa? Puasanya sudah ada lebih dahulu daripada haji.
Oke, kalau misalkan hajinya pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu, tapi mereka itu melakukan ibadah haji dengan cara apa? Mengundurkan dan memajukan waktu ya pelaksanaan ibadah haji. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti apa? Ya, sebetulnya karena puasanya sudah ada, sedangkan ibadah hajinya ya baru ada pada tahun ke-10, berarti puasa ini sudah dikenal sebelum adanya syariat haji. Nah, sehingga puasa ini jatuh pada tanggal 9. Karena tidak ada puasa yang dikaitkan dengan peristiwa. Semuanya berkaitan dengan waktu. Ya. Nah, sehingga nggak bisa bingung-bingung. Ya. Kan nanti argumentasinya begini saja. Kalau misalkan hajinya libur misalkan apa? Karena ada peperangan, ada musibah dan lain sebagainya, bencana misalkan seperti itu. Ini hajinya libur, sekarang tahun ini nggak ada haji. Ya. Apa nanti puasanya libur? Ya, puasanya nggak libur, tetap puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nggak libur jadinya puasanya ya, karena tidak dikaitkan dengan peristiwa. Nah, karena memang hadisnya Nabi mengatakan ya, ketika itu apa? Mengatakan pada hari haji siyamu yaumi Arafah. Nah, itu masalahnya. Ya, puasa hari Arafah. Nah, sehingga banyak yang memahami ya, puasanya puasa itu dikaitkan dengan apa? Wukuf ya. Bukan kembali kepada waktu di mana seseorang itu apa? Tinggal. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, jadi saya mengutip satu hadis terakhir saja dari hadis yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis semuanya ini berkaitan dengan masalah apa? Fikih, berkaitan dengan udhiyah, ya, berkaitan dengan haji. Ya, tentang misalkan apa? Bagi yang menyembelih berkurban dilarang untuk memotong ya kuku dan rambutnya dan seterusnya. Itu semuanya tentang fikih seperti itu. Nah, tapi pada bagian yang terakhir, ya ini yang sangat menarik. Sebuah hadis ya yang diterima dari Tariq Ibn Shihab. Dia mengatakan, qala Sulaiman, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dhubabin. Ada seseorang yang masuk surga karena lalat, ada orang yang masuk neraka karena lalat. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wa man dhubab? Ada apa dengan lalat itu, kok bisa memasukkan orang masuk dalam surga masuk neraka? Ya. Nah, maka disebutkan apa? Ya. Marra rajulani muslimani. Maka lewatlah dua orang muslim ala qaumin yaqifuna ala sanamin lahum. Mereka itu sedang apa? Beribadah di depan berhala-berhala mereka. Faqalu lahuma, kemudian orang-orang itu mengatakan, ya, qarrib, berkurbanlah untuk berhala tersebut. Ya. Nah, maka apa? Satu orang mengatakan, ya, saya tidak punya sesuatu yang untuk saya kurbankan. Maka orang itu mengatakan, qarrib walau zubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Ya. Akhirnya apa? Sudahlah, ini lalat kan kecil. Akhirnya gimana nyari lalat? Kemudian dipersembahkan. Nah, setelah itu orang itu mati, maka masuk ke dalam neraka. Nah, satu orang lagi mengatakan apa? Qarrib, berkurbanlah. Ya, dia mengatakan, saya tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu apa. Qarrib walau zubaban, ya, berkurbanlah walaupun dengan seekor. Ya, akhirnya apa? Dia menolak, kemudian orang itu dibunuh. Ya, kemudian apa? Dia masuk ke dalam surga. Ya, sama-sama berkurban dengan lalat, sesuatu yang kecil, tetapi apa? Bisa menyebabkan orang masuk surga, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Kaitannya dengan apa? Niyat.
Yang satu niatnya, walaupun niat tidak langsung dia apa? Nah, saya hanya sekedar untuk apa? Ya, supaya selamat saja, kemudian apa? Saya melakukan itu. Tetapi yang satu dia tidak mau menyatukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti ini menjadi isyarat bagaimana apa? Ya, penyembelihan itu betul-betul harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ditujukan kepada yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi fenomena dalam masyarakat kita. Mau bangun rumah, cari ayam berwarna hitam, sembelih. Nah, sembelihan dari siapa? Ya, Gunung Merapi meletus, sembelih kerbau. Ya, kalau dahulu coba kalau dalam sejarahnya itu yang dimasukkan itu bukan hewan tapi manusia. Kalau sejarahnya ya manusia. Itu dalam agama-agama dahulu ada. Ya, artinya bagaimana ketika mereka itu menyembah kepada roh, dalam ini menyembah kepada syaitan, kemudian apa? Akhirnya mereka melakukan tumbang dengan cara yang sama. Ya, musik aliran apa namanya? Hardcore, black metal, gitu kan? Seperti itu. Ya. Nah, maka namanya musik itu sangat erat dengan apa? Pemujaan, penyembahan kepada syaitan. Ya, sangat erat. Ya. Seperti itu. Makanya kenapa para ulama mengharamkan musik itu seperti itu. Ya. Ya, walaupun apa tidak semuanya, tapi apa ada yang dijadikan apa sebagai wasilah sarana untuk penyembahan kepada syaitan. Karena yang namanya syaitan itu juga menyukai nada-nada khusus tertentu. Coba jatilan itu ada gamelannya ya. Coba nggak ada gamelannya, nggak jadi itu. Nggak jadi itu sama jinnya itu bisa makan guling dan seterusnya, nggak jadi. Karena ada gamelannya, ada nadanya khusus. Ya, seperti itu. Maka kalau di sana ada namanya gereja setan. Ya, Anthony Levy begitu, ketuanya gereja setan. Ya, di gereja setan itu yang berkumpul beberapa grup-grup musik yang akhirnya mereka apa? Menjual jiwanya. Ya, sehingga ketika mereka itu manggung dan seterusnya, mereka itu mengalami apa? Kerasukan. Gitu ya, masuk. Ya. Jadi maka seni yang menggunakan rasa itu berhati-hati. Ya, karena bisa kemasukan ya. Ya, seni apa? Tari ya. Ya. Kalau zumba gimana? Ya. Tapi tari yang sifatnya tradisional itu kan punya filosofi dan seterusnya. Iya. Kemarin saya baru meruqyah orang yang profesinya penari di keraton. Kenapa ya Ustaz seperti itu? Iya, coba aja Bu saya bilang. Jadi ketika di ruqyah itu tangannya itu dingin, kakinya dingin. Ya, seperti itu. Ya, coba. Ibu kan sering nari-nari gitu. Ya. Nah, itu penyanyi itu mengalami itu. Kalau penyanyi itu mengalami namanya trans. Trans itu maksudnya apa? Ya, hilang kesadaran. Ya, nanti coba dibaca atau dikaji lagi tentang sejarah musik seperti apa. Ya, seperti itu. Musik seperti apa? Karena apa? Sebagai wasilah penyembahan syaitan. Ya. Pernah lihat Ozzy Osbourne bagaimana ketika manggung itu memakan darah kelelawar. Nah, gitu kan. Anak-anak muda sekarang yang masuk dalam aliran black metal dan sebagainya itu mereka biasa, walaupun masih sifatnya apa seperti binatang, ya, nyembelih ayam atau apa gitu kan. Jadi ada unsur-unsur sataniknya di dalam musik itu, di dalam tari itu ada unsur-unsur apa satanik, ya seperti itu. Makanya diharamkan oleh para ulama, diharamkan dalam musik. Tapi ini tidak merembet pada misalkan suara wanita itu jadi haram karena aurat, tidak. Ya, suara wanita yang bagaimana dulu? Ya, suara wanita yang bagaimana dulu? Ya,
Kalau suara wanita yang mendesah, nah ini baru. Ya, tapi kalau suara wanita yang biasa tidak menimbulkan syahwat dan seterusnya, ya tidak. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini ya pembahasan tentang cabang iman yang ke-48 berkaitan dengan masalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penyembelihan. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita semua telah mendengarkan kajian cabang iman yang ke-48 tentang hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah, yaitu hadiah atau berkorban lalu akikoh. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang yang haram tadi, bulan haram. Sebentar lagi kita kan tahun baru Hijrah Muharram. Nah, ini akan menjadi banyak pertanyaan, terutama di masyarakat tentang cara merayakannya dalam Islam. Ada nggak contoh gitu membolehkan kita merayakan tahun baru Hijriah gitu, misalnya tetap seperti tahun baru Masehi, ada pesta-pesta lah, ada kembang api lah, ada apa-apa gitu, atau adakah syariat khusus untuk memperingati tahun baru ini? Terus yang kedua, yang lebih penting adalah apa keutamaannya sehingga kemudian kita bisa menyampaikan kepada jamaah, kepada masyarakat bahwa Islam ini punya tahun ini begini-begini, tahun barunya begini, keutamaannya ini gitu. Supaya kemudian mereka tidak lagi, kalau memang tidak dibolehkan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita punya tahun sendiri, punya syariat sendiri, punya cara merayakannya atau cara memperingatinya, dan kita punya keutamaan yang jauh di atas mereka. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Islam, ya ini masuk dalam namanya tutup lubang gali lubang. Ya, kita mau nutup misalkan supaya kaum muslimin tidak merayakan Tahun Baru Masehi, atau diarahkan kepada merayakan Tahun Baru Islam, tapi sebenarnya gali lubang. Ya, artinya gali lubang dalam hal apa? Ini tidak termasuk di dalam hal yang disunnahkan, ya, merayakan dan seterusnya. Karena Id itu cuma Idul Fitri dan Idul Adha, ya, termasuk Jumat nanti. Sedangkan yang lainnya itu tidak dirayakan. Ya, memang senangnya begitu, perayaan, peringatan, gitu. Ya, antara perayaan dan peringatan. Ya, jadi ini tadi tutup lubang gali lubang. Ya. Nah, bagaimana yang kita lakukan kaitannya dengan dakwah? Ya, ada yang disebut dengan muzamahatul batil. Ya, muzamahatul batil artinya apa? Menyempitkan ruang gerak kebatilan. Misalkan pas tahun baru nih, tahun baru Masehi gitu kan, kita ngadakan acara pengajian apa seperti itu. Itu muzamahatul batil. Atau melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk apa? Menyempitkan agar mereka ya tidak tidak larut di dalam perayaan hari raya agama lain, tetapi ikut dengan kegiatan yang kita adakan. Itu namanya muzamahatul batil. Jadi menyempitkan ruang gerak kebatilan. Ya, maka nanti ada acara-acara seperti itu sebenarnya bukan kita meyakini tentang kesunahan itu, tapi itu berkaitan dengan bagaimana menyempitkan kebatilan. Ya. Nah, tentu nanti untuk masalah Muharram ini, pertama, bulan haram itu ada 4 di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 tadi ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 ashran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, 4 haram ini mulai dari ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian apa? Bulan Rajab. Nah, jadi bulan haram bukan Muharram saja. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Ya. Nah, tentu keutamaan daripada bulan haram ini ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya
daripada amal yang dilakukan pada Syahrullahil Muharram, bulan-bulan Allah yang diharam. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad kemudian dia pulang tanpa membawa apapun, artinya orang yang mati syahid. Nah, jadi intinya apa? Amal-amal pada bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa-dosa juga akan dilipat gandakan pahala. Nah, begitu ya. Nah, jadi ada istilahnya namanya prinsip badil. Badil itu apa? Pengganti. Kalau misalkan kita nggak boleh merayakan hari raya Masehi, gantinya apa dong? Ya sudah, rayakan kan apa hari raya ya tahun baru Muharram. Itu namanya badil. Nah, maka tadi tutup lubang gali lubang. Ya, alih-alih kita mau misalkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga sebelumnya kita masuk ke dalam perbuatan kemungkaran. Ya, misalkan ya agama lain punya namanya apa? Kelahiran Isa Al-Masih. Nggak mau kalah nih bikin yang maulud. Ya, misalnya punya misalkan kenaikan Isa Al-Masih, nggak mau kalah Isra Mi'raj. Nah, kan begitu. Ya, Mi'raj juga kan naik. Itu kayak. Kemudian ya, di sana punya apa lagi? Ya, kalau Valentine sudah jelas seperti itu. Ya. Nah, mereka punya Natal, kita punya Maulud, ya, gitu. Punya kenaikan, kita punya apa? Isra Mi'raj dan seterusnya. Ini namanya badil. Ya, prinsip badil itu artinya tidak semuanya harus ada gantinya. Ya, memang nanti ada hal-hal yang itu menjadi apa? Solusi ketika ini dilarang. Tapi tidak semuanya harus seperti itu. Ya. Nah, lagu nanti dilarang. Apa? Jadi solusinya apa? Nasyid Islami. Ya, nasyid Islami juga pakai musik juga sama. Nah, Islaminya di mana? Seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu, Mbak, berkaitan dengan masalah apa? Tahun baru. Nah, makanya nanti lebih baik kita misalkan apa namanya? Ya, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan seterusnya untuk menarik perhatian orang-orang yang nanti akan merayakan. Ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, ada? Oh ya, silakan. Kalau saya mau tanya, misalkan ada seseorang yang sudah besar, misalnya ada 40, tapi dia belum dipakai kalau ini, bagaimana? Iya. Nah, pertama kita harus memahami hukum akikah itu, ya. Para ulama berbeda pendapat. Pertama ada yang mengatakan wajib, ya. Berdasarkan hadis apa? Kullu mauludin yuladu murtahinun ala akifatihi, atau kullu gulamin murtahinun ala akifatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Berarti kalau tergadaikan harus ditebus. Kalau belum ditebus masih tergadaikan. Nah, jadi mereka menunjukkan akikah itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau wajib nanti ada cabang, ada tafri'nya, cabangnya. Pertama apa? Ya, ketika dia sudah mampu, ya, orang tua yang mengakikahi. Atau ketika anaknya itu mampu, maka anaknya juga yang mengakikahi. Ya, itu menurut ulama yang menyimpulkan akikah itu hukumnya wajib. Ya. Tetapi menurut ulama yang itu adalah tetap sunnah, ya. Pertama apa? Dari perbuatan, ya, para sahabat. Ya, mereka ada yang diakikahi, ada mereka yang tidak. Ya. Artinya ketika mereka sudah dewasa masuk Islam, mereka tidak diakikahi. Kemudian yang kedua adalah kewajiban akikah ini adalah kewajiban daripada orang tua, bukan kewajiban daripada anak. Ya. Kemudian dalam hadisnya kullu gulam itu adalah apa? Anak-anak.
Nah, berarti di situ ada jeda waktu kapan dia boleh diakikahi. Mulai dia sejak lahir sampai dengan dia usia balik. Karena sudah gulam. Kalau sudah dewasa bukan dengan gulam. Ya, kalau dewasa. Kalau sudah balik kan bukan anak-anak. Ya, maka tidak disebutkan dengan penyebutan gulam. Nah, gulam itu maksudnya apa? Batas maksimalnya adalah ketika dia sudah balik. Nah, maka di antara itu maka boleh diakikahi. Maka tidak mesti harus ke-7, 14, 21 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Satu terakhir. Ada, silakan Bu. Waalaikumsalam. Yang kedua kan di tempat saya itu ada arisan kurban. Jadi arisannya berkelompok untuk tahun ini 9. Boleh apa enggak? Ya. Nah, jadi yang pertama tentang masalah akikah, ya. Maka itu kembali kepada tadi kesimpulan hukum. Apakah ini wajib ataukah apa? Sunnah. Ya, kalau ini wajib maka apa tadi berkaitan dengan kewajiban itu tetap terus melekat walaupun itu sampai anak itu dewasa. Ya, melekat itu maksudnya gini, kalau misalnya orang tuanya nggak mampu maka dia boleh untuk menunda sampai dia mampu kapanpun, ya, walaupun anak itu sudah dewasa. Ya, atau yang kedua, ya, kalau misalnya orang tua itu tidak mampu dan meninggal maka anaknya yang mengakikahi. Ya, itu begitu. Kemudian kalau berdasarkan ya kesimpulan bahwasanya akikah itu hukumnya adalah sunnah, maka ketika sudah melewati waktu itu 7 hari, ya, maka itu gugurlah kewajibannya. Ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya apa? Batas akhirnya adalah ketika anak itu sudah dewasa. Karena disebutkan dalam hadisnya kullu gulamin, ya, karena makna gulam itu artinya apa? Mereka anak-anak yang belum usia balik. Nah, jadi seperti itu saja, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang arisan kurban, ya. Arisan kurban ini masuk di dalam bentuk berkurban dengan cara berhutang, kan begitu ya? Berkurban dengan cara berhutang, walaupun namanya arisan, tapi berkurban dengan cara berhutang. Nah, maka berkurban dengan cara berhutang sesuatu yang dianjurkan. Ya, kenapa? Karena di situ apa? Lakum fiha khairun. Dengan berkurban itu banyak sekali kebaikan. Ya, sama dengan apa? Menikah dengan cara berhutang. Iya, menikah dengan cara hutang. Saya kan belum punya uang, misalkan mau menikah, hutang aja dulu. Ya, hutang dulu. Tidak masalah. Nah, begitu. Karena ingin kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, arisan kurban ini nanti ketika kurban bukan di atas namakan kelompok, tapi di atas namakan pribadi atau anggota kelompok. Karena biasanya itu dapat giliran, gitu ya. Nanti ketika misalkan yang bersangkutan dapat giliran, maka kurbannya atas nama dirinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu juga untuk diperhatikan adalah harga hewan kurban itu pasti tidak sama, berubah. Nah, sehingga ini perlu disesuaikan untuk iurannya.
Jangan sampai nanti yang pertama dapatnya berapa? 2 juta, tapi yang terakhir dapatnya 3 juta karena harga kurbannya naik. Ya, tapi nanti iurannya tetap sama. Ya, itu tidak seperti itu. Ya, supaya nanti untuk meminimalisir namanya apa? Riba. Ya, seperti itu. Nah, begitu ya. Kecuali nanti apa? Itu kita sepakati bersama, misalkan iurannya tetap, tapi nanti kekurangan daripada harga hewan kurban yang ada itu ditambahi oleh yang dapat pilihan. Ya. Semuanya rata, misalkan semuanya dapat 2 juta, tapi harga hewan kurbannya misalkan 2,5, maka sisa 500 itu ditanggung oleh orang yang dapat arisan tersebut. Nah, di situ tidak masalah. Ya. Jadi itu namanya apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah selesai mengikuti kajian Sabtu pagi. Marilah kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Bila terima hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.